الله أكبر الله أكبر. Bagaimana ini dari hadis? Jadi jangan benturkan antara hadis dengan fikih. Kamu mau ikut Nabi apa ikut Syafi'i? Ini orang jahil bin Bahlul, jahil murakkab. Kamu mau ikut Nabi ikut. Emangnya Imam Syafi'i itu bukan, Imam Syafi'i itu gelarnya apa? Nasirus sunnah, penolong sunnah. Jangan benturkan Syafi'i agama baru yang membawa ijtihad, lalu ada Nabi. Saya nggak maulah ikut ijtihad Syafi'i. Kenapa? Saya ikutnya ahli hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari itu gurunya siapa? Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Bukhari meninggal 256. Bapak jauh 256. Dia punya guru namanya Ahmad bin Hambal. Meninggalnya berapa? 241. Ahmad bin Hambal punya guru siapa namanya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal 204. Coba tengok urutan tahunnya. 256, 241, 204. Syafi'i punya guru namanya siapa? Malik bin Anas, meninggalnya berapa? 179. Malik bin Anas punya guru namanya siapa? Abu Zinad. Abu Zinad punya guru namanya siapa? Namanya A'raj. A'raj punya guru namanya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah punya guru namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keilmuan itu mereka jaga. Hari ini dia langsung saja habis dia, sanadnya cuma 3. Dia Google Nabi Muhammad. Di mana ini silsilah keilmuannya? Oleh sebab itu mesti diluruskan. Ini ijtihad Imam Syafi'i berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, dia bergelar Nasirus Sunnah. Muwatta itu di kepala dia semua. Setelah Imam Syafi'i belajar sama Imam Sufyan ibnu Uyainah. Kalau disebut kata Sufyan dalam ilmu hadis ada 2 Sufyan. Yang di Makkah namanya Sufyan ibnu Uyainah. Sedangkan yang di Kufah namanya Sufyan Ats-Tsauri. Dua-duanya ahli hadis dan ahli fikih. Lalu kemudian Imam Syafi'i belajar kepada Sufyan ibnu Uyainah di Makkah. Setelah khatam, dulu nggak pakai S1 S2, khatam kitab dari kulit ke kulit, khatam. Bukunya sudah habis, dah. Setelah itu kata Sufyan ibnu Uyainah, kamu cari guru yang lebih paham dari saya. Namanya siapa? Malik bin Anas. Letaknya di mana? Di Madinah, 500 km. Belajar ke sana. Dulu guru begitu. Kalau kamu sudah belajar sama saya, cari guru lain. Guru sekarang enggak, kamu belajar sama saya sampai mati. Tidak ada guru yang lebih hebat daripada saya. Itu ada ustadz dari Pekanbaru namanya Ustadz Somad. Itu cuma kulit-kulit buku aja, nggak paham apa-apa. Coba tengok fotonya di YouTube, kan nggak meyakinkan. Jadi kita ini belajar. Kalau kita punya murid juga begitu, kamu belajarlah nak. Maka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i datang ke Madinah, ketemu dengan gubernur Madinah. Pak Gubernur, ya tolong antar saya ke Muhammad Malik bin Anas, rumahnya Malik bin Anas. Kata Gubernur Madinah, mohon maaf, andai kamu suruh saya memindahkan Bukit Uhud lebih ringan daripada menghadapi Imam Malik. Begitu wibawa ulama zaman dulu, ngeri dia berhadapan. Zaman dulu kalau melihat ulama itu terbayang akhirat. Sekarang enggak, lihat ulama terbayang proposal. Nah, kecuali IPIM karena independen. IPIM independen. Dari uang 20.000 iuran bisa punya ruko, bisa punya badan Baitul Mal wa Tamwil. Itu yang pede. Ini akan saya ceramahkan kemanapun saya ceramah. Kalau imam-imam mau independen, harus berdiri sendiri, harus iuran. Alah, Ustadz Somad teori aja. Mana ada orang bisa iuran independen? Ada, mana? IPIM Batam. Tuh, mau paham. Nah, lalu kemudian Imam Syafi'i pun belajar ke rumah Imam Malik. Ketemu sama pembantunya. Ini rumahnya Malik bin Anas. Betul. Kasih tahu sama Malik, ada laki-laki mau belajar namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sampai ke dalam
Kata Imam Malik bin Anas, kasih tahu sama Syafi'i, baca dulu buku saya. Baca dulu buku 37 masalah populer. Baru belajar sama saya. Keluar pembantunya. Syafi'i, ya. Malik nggak mau keluar, dia di dalam. Apa dia ngomong? Kalau mau belajar sama saya, baca dulu kitab saya. Namanya Al-Muwatta. Muwatta itu diambil dari kata wata'a. Wata. Muwatta artinya muwaffaq, disetujui oleh semua ulama. Disetujui oleh semua ulama. Saya sudah aradtu kitabi hadza ala 70 min fuqaha'il Madinah. Kitab ini sudah saya presentasikan ke 70 ulama ahli Madinah. Kata Imam Malik, kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'an. Semua mereka setuju, maka kitab ini saya beri nama Muwatta. Kasih tahu sama Syafi'i, kalau dia baca kitab saya, baru dia boleh belajar sama saya. Pembantunya keluar. Syafi'i, ya. Kata Malik, kamu baca dulu Muwatta. Kata Syafi'i, sampaikan ke Malik, Muwatta sudah di sini semua. Belajar dia. Jadi kalau ada orang sekarang, saya nggak mau ikut Syafi'i Pak Ustaz. Kenapa? Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i makan, saya makan. Ente goblok. Imam Syafi'i di kepalanya itu Muwatta. Berapa isi Muwatta? Banyak ikhtilaf. Ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 1000. Ikhtilaf perhitungan karena riwayat Muwatta itu sendiri 14. Yang populer itu sekarang riwayat Yahya ibnu Yahya al-Laitsi. Ada lagi riwayat Al-Majishun dan lain sebagainya. Maka banyak riwayat. Andai riwayat tersedikit 500, itu luar biasa. Tiba-tiba ada orang sekarang cuma hafal 5 hadis, itu pun baca ujung hilang pangkal, mau mengaku selevel dengan Syafi'i. Maka kenali dia baik-baik. Nah, ini tentang masalah pendapat fuqaha itu berasal dari pemahaman mereka.